Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari yang saya muliakan, saya hormati, yang hadir di Masjid Abdurrahman Ibn Auf, Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan yang berlalu begitu cepat terasa. Alhamdulillah, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba mengambil manfaat dari bulan tersebut. Puasa di siang harinya, qiyam di malam harinya, Al-Quran menemani hari-harinya. Dan setelah itu, setelah sebulan penuh, Allah izinkan kita untuk bersyukur dan bergembira, merayakan mudah-mudahan kemenangan yang sudah diraih atau kebaikan yang sudah kita lakukan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT, nah, menyambung dan supaya amal kita berkesinambungan, karena Allah yang kita sembah dan kita beribadah kepadanya di bulan Ramadan, dia juga yang kita sembah dan beribadah kita kepadanya di bulan setelah Ramadan. Memang di bulan Ramadan semangat sangat tinggi, intensitas ibadah kita sangat tinggi, karena memang diberikan harga dan nilai yang tinggi. Tapi sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala selalu menghargai amal kita dengan harga yang tinggi. Amalan-amalan yang kita lakukan, satu kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat yang kita tidak tahu berapa kelipatannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala menyukai dari kita amalan orang-orang yang Allah berikan iman dalam hatinya dan semangat beribadah senantiasa ada dalam dirinya, maka dia akan tetap istiqamah, akan tetap melanjutkan apa yang sudah dia bangun selama bulan Ramadan itu. Dia merasakan bagaimana gembiranya ketika dia berhasil menyelesaikan puasa sehari, 2 hari, 3 hari, dan sampai 30 hari. Atau 29. Hah? Ada Rabu, ada Kamis, ada Jumat, ada Sabtu, ada Ahad. Semuanya tanggal 1. Kabarnya zaman ini zaman berkemajuan secara teknologi, tapi ternyata untuk menentukan 1 Syawal umat kita belum bisa bersatu. Berarti kita belum maju, tambah mundur. Nabi SAW dulu dengan teknologi seadanya, tapi luar biasa. Teknologi Nabi lebih tinggi dari kita. Ya, antum baru sampai ke bulan, tak benar tak tidak saya tidak tahu. Ya, saya tidak bisa pergi ke bulan, itu masalahnya, tidak bisa buktikan. Tidak. Iya, yang jelas kita tidak bisa buktikannya, karena uang negara kita tidak cukup untuk melakukan perjalanan ke sana. Lagipun saya berpendapat, ini pendapat ya, kan boleh berpendapat ya. Salah itu urusan saya sendiri. Nah, tidak ada juga sampai hari ini gunanya ke bulan $1 miliar itu berapa duit kita. Tidak tahu ya. Hah? Coba tengok nih, kurs dolar dia apa? Sekitar 15.000 atau 14.000. Berarti kalau 1 miliar sama dengan 14 triliun lebih. Untuk biaya 1 tahun 2 provinsi. Nah, itu baru itu 1 orang. Oleh sebab itu tidak usahlah mikir-mikir itu. Pikirkan bagaimana antum selamat naik ke langit ketika mati nanti. Ya, mana hutang selesai, mata kezaliman dimaafkan, sehingga arwah kita tidak gentayangan. Arwah kita tidak tergantung-gantung di awang-awang. Nah, daripada mikirkan pergi ke bulan atau pergi ke planet Mars. Kayaknya belum kelasnya kita. Biarlah Nabi saja yang bisa pergi ke Sidratul Muntaha. Hasilnya jelas, salat 5 waktu kita. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, semangat yang setelah kita bangun, yang membuat kita di malam-malam hari mudah terbangun, ya kan? Kini lah. Dulu baca Quran, Masya Allah sehari bisa satu Quran. 1 juz, oke, 1 juz. Sekarang 1 halaman. Sehari ada, dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, supaya taat yang seperti ini harus kita bangun, tetap bersambung dan berkesinambungan. Nabi SAW mengingatkan pada kita, walaupun tidak seperti di bulan Ramadan, tetapi harus berterusan. Ya ayyuhan nas, kata Nabi SAW, ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wahai manusia, kerjakanlah amal. Tidak bosan. Kita yang bosan. Nah, yang membuat kita bosan itu apanya biasa? Biasanya apa? Yang membuat kita cepat bosan itu apa? Nah,
Yang membuat bosan itu karena terlalu berat, sah? Atau terlalu lama. Antum menunggu terlalu lama, bosan enggak? Kalau nunggu sebentar, enggak kan? Walaupun tiap hari menunggu, tapi enggak lama. Pokoknya kita berangkat kuliah sama ya, ya. Tapi nunggu hanya 5 menit, bosan? Kalau sempat nunggu setiap hari 25 menit, bosan? Serius ya? Bosan. Yang kedua, terlalu berat. Mengamalkan sesuatu yang terlalu berat. Dia nak numpang terus sama kita, tapi minyaknya tidak pernah dia ikut bayar bagi kita. Berat tak? Hah? Setiap ngomong jumpa dengan kita, ceritanya berat terus, menderita terus. Tidak ada pernah bergembira. Apa cerita? Dagang, rugi. Ya kan? Apa lagi? Kuliah, tidak lulus. Semua cerita bikin berat. Apalagi tiap hari nak minjam, tidak pernah bayar. Berat. Nah, oleh sebab itu maka amalkan amalan yang ringan dan singkat tetapi berkesinambungan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dalam hadis lain Nabi katakan, Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Artinya saddidu maknanya adalah seperti saddidu tasdid, yaitu bidik dengan benar. Artinya apa? Cari amalan yang pas untuk kita. Amalan yang pas untuk kita. Yang kedua, waqaribu. Artinya jangan paksakan untuk sangat melebihi kemampuan tadi. Qaribu sesuai. Minal muqarabah, yang dekat dengan yang mudah bagi kita. Waqaribu, yaitu saddidu waqaribu. Pastikan benar dan ambil yang terdekat. Artinya yang paling mendekati kemampuan kita. Jelas ya? Awak tahu bahwasanya bersedekah itu pahalanya besar. Pas dapat gaji 3 juta, taruh 2.900.000. Habis itu menyambung ke akhir bulan, rasa ngutang sana sini. Besok nyumbang lagi tuh. Nyumbang lagi ya? Hah? Apalagi kalau setiap hari di apa namanya? Dapat ceramah ada istri itulah. Tutiu katanya kan. Sedekah itu sikit-sikit, jangan sekaligus banyak. Misal. Atau solat malam. Antum solat malam. Ya. Awak sanggupnya 3 rakaat cuma witir. Dipaksakan 12, 13 atau 11 rakaat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nabi SAW pernah melihat di dalam masjid ada tali yang terbentang. Kata Nabi SAW, ini apa ini tali? Katanya ini dibuat oleh siapa? Istri Nabi SAW. La haula wa la quwata illa billah. Salah seorang istrinya. Ada ingat namanya? Hah? Saya lupa namanya. Nah, apa katanya? Ini fulana, disebutkan istri Nabi SAW, dia solat malam, bila kecapean bergantung ke situ. Kan capek berdiri tu. Hanya dia bergantung ke tali itu. Maka Nabi katakan, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kalian kerjakan amalan yang kalian sanggupi. Kalau sanggupnya hanya witir 3 rakaat semalam, witir 3 rakaat. Nanti kalau datang lagi semangat, tambah lagi jadi 5. Semangat lagi, tambah jadi 7. Sampai 11 rakaat misalnya. Tapi kalau dipaksakan, nah, dan insya Allah 2 malam besok demam. 2 malam besok demam. Akhirnya tidak bangun-bangun lagi. Demikian juga dengan puasa. Atau kalau sanggupnya puasa sekali
Sekali siapa ya? Hah? Sekali 10 hari. Berarti kan 3 bulan, 3 kali sebulan. Seperti wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "Awsani khalili Rasulullah SAW bithalas." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Apa itu? Siyamu thalathati ayyamin fi syahr. Puasa 3 hari dalam sebulan. Wa an uirtira qabla an anam. Itu witir sebelum tidur. Kemudian wa an arka'a raq'atay duha. Saya salat 2 rakaat duha. Lihat, 2 rakaat duha. Kenapa ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Sebab antum tahu sendiri, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang penuntut ilmu yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun pergi. Dan di malam hari beliau tidak langsung cepat tidur. Tidurnya sering terlambat. Karena kalau orang penuntut ilmu itu ada namanya as-samaru fi talabil ilmi. Tidur atau lambat tidur atau bertandang atau begadang ya, itu begadang ya. Begadang dalam menuntut ilmu. Hukum asalnya tidur setelah Isya, bangun di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau tidur baru 2/3 malam pertama, tinggal sepertiga malam terakhir yang bisa dia bangun sepertiga malam terakhir lagi. Saya ulang kembali. Tidurnya baru 2/3 malam pertama, tinggal berapa hari lagi? Tinggal sepertiga. Kalau dia bangun lagi, ada tidurnya? Enggak. Kalau enggak tidur semalam besok, macam enggak tahu aja tuh. Antum kalau enggak tidur semalam besok, besok gelap hari. Kadang gitu. Bisa belajar besok? Ya enggak. Makanya Abu Hurairah sering tidur terlambat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia witir sebelum tidur. Nah, kalau ada yang keadaannya seperti Abu Hurairah, tiap malam mengulang menghafal hadis, ada tiap malam mengulang menghafalkan hadis Nabi SAW, baru bangun di atas jam 12, maka amalkan wasiat ini, berwitir sebelum tidur. Karena kalau tidurnya baru jam 1, jam 2, kapan bangunnya? Jam 8? Ya, mana ada Abu Hurairah bangunnya 8 itu. Itu Abu Hurairah sekarang tuh. Bangunnya paling menjelang azan atau pas azan atau menjelang iqamat. Nah, oleh itu kaum muslimin tidak ada kesempatannya. Demikian juga dengan puasa. Bagi yang punya fisik kuat, dan terbiasa tidak makan, dia biasa puasa sehari sebulan, puasa sehari tidak puasa sehari. Siyamu Daud baginya biasa, walaupun pekerjaannya berat. Tapi kalau sudah biasa makan terus, kalau tidak makan tidak bisa dia berpuasa berturut-turut misalnya. Maka kepada Abu Hurairah Nabi berwasiat, jangan lupa puasa 3 hari dalam setahun. Sebulan, masih nyimak 3 hari dalam sebulan. Sebagai menyebutkan itu adalah siyamu ayyamul bid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian duha. Ya, duha, kalau orang yang tidak terikat dengan pekerjaannya, mungkin dia bisa santai ya sampai 8 rakaat. Tapi bagi yang tidak memiliki waktu kecuali dimiliki orang lain, kan kebanyakan kita waktunya dimiliki oleh
orang lain. Ya, masalahnya kalau kita mahasiswa diatur oleh kampus, dosen sama juga, abdi negara apalagi hamba negara memang. Jadi menurut negara diatur. Nah, jadi dia tidak punya kesempatan. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu waktu itu seorang yang menuntut ilmu. Jadi kesempatan duhanya tidak tersedia seperti kesempatan yang dimiliki oleh sahabat yang lain. Maka diwasiatkan oleh Rasulullah, walaupun kau sibuk Abu Hurairah, jangan lupa 2 rakaat duha. Jangan lupa. Tapi bagi ini yang mampu, maka dia tidak memaksakan harus sekian rakaat. Karena barangnya adalah sesuatu yang anjuran dan sunat. Ma'asyiral kiram, saudara kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu lahirlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ila Allah. Sambung. Adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling sering atau yang selalu dilakukan, yang paling selalu dilakukan, berkesinambungan sekalipun sedikit, wa in qalla. Sebab apa? Orang yang beramal berterusan, otomatis dia berniat terus beramal. Nah, niat beramal saja, kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Tafsirnya oleh ulama di sini ada 2. Satu menafsirkan bahwa pahala niat itulah yang membuat amal kita bermutu. Kalau niatnya tidak ikhlas, amal tidak berguna. Jadi niatnya lebih baik daripada amalnya. Artinya niatnya menentukan mutu dan kualitas amalnya, menentukan nilai dan pahala amalnya. Yang kedua, mereka menafsirkan bahwa niyatul mu'min khairun min amali. Setiap orang beriman pasti berniat mengerjakan lebih baik, tapi ternyata, saya ulang kembali, setiap orang beriman ingin mengerjakan amalannya terbaik, tetapi ternyata kurang dari yang dia rencanakan. Antum sekarang salat maghrib tadi, rencananya dengan salat ini masuk surga, iya kan? Kayak gitu, khusyuk sah? Inginnya khusyuk apa enggak? Nah, cuman ketika tanya rakaat pertama tadi imam baca surah apa? Asy-Syams, masya Allah, nyimak. Rakaat kedua lupa. Imamnya kan jangan lupa juga imam tadi. Nah, pernah dulu di Arab Saudi ada seorang syekh, selesai sholat minta izin dia ke imam. Imam, saya ada sesuatu yang saya bagi jemaah. Silakan. Kan tanpa direncanakan, dikeluarkan uang dari sakunya 500 rial. Saya tidak punya pula uang 500 rial. Yang 50 rial pun sudah hilang juga. Nah, tidak ada juga, tidak ada contohnya. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, untuknya 500 rial ini? Apa pertanyaannya? Rakaat pertama tadi imam baca surah apa? Masya Allah, dari semua jemaah tak ada yang bisa jawab. Tak ada yang bisa jawab. Coba bayangkan, ternyata mereka sibuk semuanya berpikir dalam salat tadi mungkin. Yang dosen mikirkan kuliahnya, ya, yang mahasiswa mikirkan ujiannya, UTS pula. yang yang pedagang mikirkan dagangannya semua. Tidak ada yang bisa jawab satupun, kecuali anak kecil. Anak kecil karena belum punya tanggung jawab, dia tidak mikir apa-apa.
Dia bilang saya tahu. Akhirnya dia dapat 500 rial. Ayahnya tidak dapat, anaknya dapat. Nah, lumayan juga lah anak dapat. Nah. Jadi kita ingin salat kita itu sempurna. Itu maka niat kita lebih baik daripada amal kita. Jelas? Tafsiran pertama, niat menentukan mutu dan nilai suatu amal. Tafsiran kedua, seseorang selalu berniat ingin amalannya lebih baik, tetapi kenyataannya kurang dari yang dia niatkan. Oleh sebab itu Allah SWT selalu memberikan kita pahala walaupun hanya sekedar berniat. Misalnya tuan-tuan ini mahasiswa, tahun depan saya berniat dan nikah misalnya, tapi sudah 3 tahun pula tidak jadi nikah. Insya Allah niatnya sudah baik, itu sudah dinilai oleh Allah SWT. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, niyatul mu'min khairum min amalih. Ma'asyur kiram, jadi ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Nah, oleh sebab itu kita, gimana caranya kita supaya amal itu mudah dan berterusan? Maka Nabi tunjukkan tadi, dilihatnya orang menyiapkan tali untuk berayut supaya solat malam ketika capek dia berayut di tali itu. Kata Nabi tidak boleh, itu memaksakan. Sebab segala yang dipaksakan tidak lama. Segala yang dipaksakan tidak tahan lama. Seperti orang kawin paksa, lama-lama cerai juga. Namanya saja kawin paksa, tidak boleh dikawin paksa. Itu yang tahu. Yang kedua, kaum muslimin, Nabi SAW telah mencontohkan amalan-amalan ringan tetapi bernilai sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya tadi adalah wasiatnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Ahmad dalam Al-Musnad, demikian juga Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam As-Sunan, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan disahihkannya dari Abu Darda dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala adullukum ala khairi a'malikum. Mau tidak kalian saya tunjukkan amalan kalian yang terbaik? Yes, amalan kalian yang terbaik. Ahabbi ila rabbikum, yang lebih dicintai oleh Rabb kalian. Wa arfa' li darajatikum, dan lebih meninggikan derajat kalian. Wa khairin min infaqiz zahabi wal fiddah, lebih afdal daripada, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairin min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu anaqakum, bahkan lebih hebat daripada bertemu dengan musuh, berjihad fisabilillah, lalu mereka memenggal leher kalian atau kalian memenggal leher mereka. Ada amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengangkat derajat bagi kalian, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dari infak harta, emas dan perak, bahkan dari jihad fisabilillah. Mau tak ditunjukkan? Kami dah tahu Ustaznya. Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala zikrullah. Masya Allah. Qala zikrullah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab?
Sebab tadi ada hadis wa ardaha ila rabbikum, yang lebih diridai oleh Rabb kalian. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya nak bertanya, mana yang lebih tinggi nilainya? Ridha Allah atau surga? Kenapa ridha Allah lebih tinggi? Antum minta surga terus. Karena masuk surga dengan ridha Allah. Betul? Ada jawaban lain? Masuk surga dengan ridha Allah katanya. Atau dengan rahmat Allah. Baik. Para ulama menyebutkan karena waridwanum minallahi akbar, ridha Allah itu lebih besar karena ridha Allah itu adalah sifatnya. Ridha Allah adalah sifatnya. Sedangkan surga adalah makhluknya. Mana yang lebih tinggi nilainya? Sifat Allah apa makhluknya? Sifatnya. Makanya orang tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena dibanding Allah tidak mungkin dibandingkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah ahlul jannah, setelah ahli surga, semuanya masuk surga. Ahli neraka, semuanya masuk neraka. Lalu Allah panggil al-maut, kematian. Lalu disembelihlah. Mati itu juga disembelih. Gimana caranya? Coba masuk surga nanti, biar kalian tahu. Orang masuk neraka pun nampak juga. Cuma beda. Ahli surga bergembira, ahli neraka sedih karena mereka ingin mati. Iya kan? Maka dia bersedih. Nah, kematian sudah disembelih. Siapa lagi yang mematikan? Jelas? Disembelih di antara surga dan neraka. Lalu diumumkan sekarang tidak ada mati setelah ini. Makanya orang ahli surga na'imun la yanfad. Surga nikmat yang tidak habis-habis. Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil ahli surga. Lalu dia katakan, saya berikan kepada kalian hari ini yang lebih afdal daripada surga. Apa itu? Ridwani, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita. Maka ridha Allah lebih tinggi daripada surga. Makanya beramalnya orang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dapat ridha, insya Allah masuk surga. Kalau dapat ridha, insya Allah masuk surga. Tapi ridha Allah, bukan ridha abina. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, zikrullah adalah yang paling diridai Allah daripada hambanya. Nah, sekarang pertanyaannya, zikir itu berat apa ringan? Serius ini, kebanyakan tidak berzikir orang. Dia ringan, tapi karena dia tidak beriman, dia jadi berat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Biar orang beriman tidak. Wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, selalu zikir pada Allah SWT. Makanya orang mukmin itu mau tidur, zikir. Bangun tidur, zikir. Duduk, zikir. Berdiri, zikir. Makan, zikir. Minum, zikir. Nikah, zikir juga. Semuanya zikir. Orang beriman. Makanya ini pekerjaan ringan tetapi menghasilkan apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu lebih dicintai oleh Rabb kita, lebih diridainya, dan lebih mengangkat derajat kita. Kemudian bahkan lebih afdal menginfakkan emas dan perak
lebih afdal daripada jihad bi sabilillah adalah zikrullah. Nah, sekarang ada yang mengatakan saya tidak bisa. Jawabannya setelah azan nanti. Nah, silakan. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ada yang berat zikir? Tidak berat. Tetapi subhanallah, syaitan selalu membuat kita terlupa. Sebab kalau salah satu dari sistem yang kita kerjakan, bisa mengakibatkan keliru pada sistem yang lain. Misalnya, di antara sunnahnya Nabi menjelang tidur, apa yang dilakukannya? Berwudu. Habis itu, habis itu dia salat dulu. Salat dulu setelah wudu.
Atau langsung tidur? Ada khilafnya. Tidur miring ke kanan. Habis itu dia baca doa dan zikir menjelang tidur. Nah, sekarang mungkin kebanyakan kita tidur tanpa wudu, sah? Bahkan tanpa zikir. Gimana anda berzikir? Sebab menjelang tidur ini kawannya. Udah gini-gini, airnya di samping kepalanya ini ikut tidur, sah? Awalnya dia nonton HP, sekarang HP nonton dia. Nah, padahal itu berbahaya karena radiasinya, apalagi kalau sedang terkoneksi dengan internet, lebih berbahaya. Maka kalau tonton, jangan pegang HP menjelang tidur. Kenapa? Sebagian karena alasan nak dengarkan murattal menjelang tidur. Dengarkan, tapi jangan dekat kita. Letakkan jauh. Sebab sangat berbahaya. Yang kedua, kalian tuh dengar ceramah, tapi habis itu lupa zikir menjelang tidur. Kalau lupa menjelang tidur, bangunnya biasanya juga lupa. Apa sebab? Karena tidurnya malas sehingga terlambat bangunnya. Ketika terlambat bangun dan dengar orang komen, Anda sempat lagi zikir bangun tidur dan seterusnya. Jadi salah dari satu. Makanya zikir itu seperti kata Nabi tadi, saddidu. Tahu tasdidu? Saddidu. Tahu makna saddidu tadi? Udah lupa lagi. Beda. Ya. Pastikan bahwa amalan itu benar adanya. Maka tidak boleh membuat amalan baru. Nabi SAW ditanyakan oleh Alqamah kepada Aisyah radhiyallahu, Alqamah ibn Qais An-Nakhai kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal kana Rasulullah SAW yakhussu ayyamahu bi'amalin? Apakah Nabi SAW mengkhususkan hari-harinya dengan amalan tertentu? Maksudnya ditentukan amalan ini hari Kamis ini amalan. Kata Aisyah, lah, karena Rasulullah SAW amalahu dimah, berterusan, amalannya berterusan. Oleh sebab itu maka kita mesti pastikan amal itu. Sebenarnya Nabi SAW sudah mencontohkan dalam hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari juga, karena Rasulullah SAW yazkurullaha fi jami'i ahwalihi. Nabi zikir kepada Allah dalam segala keadaannya. Saya kena bilang tadi, Nabi zikirnya dalam segala keadaan, keluar rumah, masuk rumah, ya tak? Dan sebagainya. Maka tinggal kita mengikuti itu. Dan alhamdulillah Nabi SAW pada umumnya doa-doa yang diajarkannya bervariasi. Ada yang pendek, ada yang pertengahan, ada yang panjang. Misalnya menjelang tidur, doa pendek, Bismikallahumma amutu ahya. Alhamdulillah ini rata-rata hafal ini. Sah? Rata-rata hafal. Habis itu Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu Allahumma in amsakta nafsi. Dah mulai ragu. Anda apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian ada doa lagi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa yang terakhir yang dia baca. Kalau meninggal dalam tidurnya, mati dalam keadaan Islam. Jadi
Nabi SAW alhamdulillah memberikan doa-doa secara bervariasi. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang doa misalnya takbiratul ihram. Nah, yang pendek subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakas muk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, panjang dikit. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna mulai lupa lagi. Baik. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ambil doa yang bisa kita lakukan secara berterusan. Ambil zikir yang sudah diajarkan. Kemudian waqaribu artinya jangan dipaksakan harus maksimal kalau memang tidak sanggup. Bahkan Nabi SAW katakan, kalau seandainya seseorang dari kalian bangun malam, lalu ghalabahun naum, nu'as, lalu dia tidak tahan lagi kantuk, disuruh ngapain? Baca doa? Suruh tidur. Suruh baca doa tidur. Nah, falyanam, hendaklah dia tidur dulu sampai hilang ngantuknya tadi. Anak mau hilang dah usah, atau lain perlu minum obat lagi. Ya, bawa tidur dah sampai jam 4, tak juga hilang ngantuk jadi 9 malam. Tidur dia 9 malam. Ya, ini kan 8 nih. Habis kajian ni tidur langsung. Sampai jam 4 tak hilang juga ngantuknya. Ini perlu obat ni. Perlu obat penghilang ngantuk. Ya. Orang tidur jam 2, jam 4 dah bangun, hilang ngantuknya. Awak dari 9 sampai sampai jam 4 dah hilang juga ngantuk. Berarti berlebihan ini. Ini mazhab lama ini. Ya, ilmu kedokteran lama mengatakan minimal tidur semalam 8 jam. Itu udah basi, itu teori lama itu. Makanya hukum manusia itu selalu berubah. Yang baru adalah tidur itu sesuai kebutuhan masing-masing. Ada yang bisa 2 jam semalam, ada pula yang 20 jam sehari malam tidak bisa. Itu yang sakit-sakit itu. 20 jam tidurnya. Tapi pada umumnya orang 4 jam itu sudah cukup. Pada umumnya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi jangan lebih dari 8 jam lah. Karena sepertiga dari kan 8 itu sepertiga dari 24. Wathulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Oleh sebab itu cukuplah paling lama 8 jam. Tapi tidak mesti 8 jam. Wallahu taala alam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kata kuncinya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling larus, yang berkesinambungan walaupun hanya sedikit. Hanya sedikit. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya kira sangat jelas sekali. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Berarti kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.